Lalu pasien Ibu R, inisial R, makhluk halus itu bertanya kepada Rika. Malam sus, saya bisa ketemu sama anak saya. Selamat datang kembali di Jangan Sendirian. Kali ini gue ditemani oleh host barunya Jangan Sendirian. Bisa perkenalkan nama Anda? Yap, nama saya Musfaq Romboni dan biasa dipanggil Doni. Biasa dipanggil Doni dan Ya. dia juga alumni penyembah setan. Oh, Anda yang alumni, mungkin bukan saya ya. Nuduh orang sembarangan Enggak. saja Anda ini. Don, kali ini Jangan Sendirian lagi bikin segmen baru. Ya, lagi bikin segmen baru, namanya Mencekam. Apa tuh mencekam? Mencekam itu singkatan dari kepanjangan dari menceritakan cerita seram. Wis, masuk. Nah, cerita seram kali ini kiriman dari email sih. Jadi tim kita sudah mendapatkan beberapa email cerita yang sudah masuk yang bakal kita bacakan di sini. Yang kita bacakan di sini, yang kita ulas di sini. Tapi BTW nama emailnya apa? Mungkin penonton. Orangnya ini nggak mau disebutin nama. Email kita. Oh, email kita. Oh, sorry. Oh ya, bagi teman-teman juga yang mau mengirimkan ceritanya melalui email, bisa kirimkan cerita kalian di email bawah sini. Ya kan, di bawah sini. Oke. Nah, kali ini Don, kita bakal bahas satu cerita yang dikirimkan oleh Kak Ica, Kak Clarissa, yang biasa dipanggil Ica sih. Jadi ceritanya Kak Ica ini, dia adalah seorang perawat di salah satu rumah sakit di bagian bidan. Yang mengurus bayi itu ya. Bukan, itu mungkin lansia. Ya pasti dong, namanya juga bidan. Nah, kalau menurutmu iki seorang perawat atau seorang dokter yang bekerja di rumah sakit terus mendapatkan shift malam, itu pasti banyak risiko nggak? Kira-kira? Ya, kalau resiko sudah pasti. Gini. Semisal kalau kamu bekerja di salah satu rumah sakit, belum pernah bekerja di rumah sakit, dan hari itu kamu juga pertama kali bekerja di rumah sakit. Dapat shift malam. Wah, merinding juga sih. Nah, kalau menurutku Don, Kak Clarissa ini juga cukup berani sih. Dia cewek. Ya banyak sih suster bekerja di rumah sakit. Kalau kita niat bekerja kan pasti nggak nopo-nopo sih. Tapi kalau semisal pasti ada gangguan kan kalau semisal bekerja di rumah sakit. Sudah pasti. Kan? Apalagi kalau yang kena shift malam atau lagi berjaga sama seperti kayak satpam gitu kan ya. Ya udahlah, kita bacain aja ceritanya. Oke, langsung saja Kita bacakan ceritanya. Halo Kak, salam kenal. Nama saya Clarissa, biasa dipanggil Ica. Saya tinggal di Jakarta Selatan, Bintaro. Oh, berarti di daerah Bintaro ya, Jakarta Selatan. Dan bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit di Tangerang. Saya mau sedikit cerita tentang pengalamanku bekerja sebagai perawat. Saya bekerja di RS ini waktu itu hampir 8 tahun bekerja di sana. Wih berarti ya. Udah lama juga sih. Udah lama. Dan kejadiannya itu di tahun 2015. Dan aku bekerja di tahun 2014 sampai 2021 sekarang. Saya masih bekerja di rumah sakit ini dan saya dapat di ruangan perinatologi, ruang bayi. Berarti ibarat kayak dia itu bagian jaga bayi gitu ya. Atau sebagai bidan. Mungkin dalam bidang lingkup bayi, maupun itu bidan maupun itu perawat juga dalam lingkup bayi ke pengurusan bayi. Ya. Oke. Yang menyangkut bayi dia yang
Pada waktu hari Rabu itu saya dinas pagi di ruangan bersalin. Tempat ibu melahirkan. Dan di ruangan ini rame, banyak yang melahirkan. Lalu saya disapa oleh bidan dan dokter-dokter di sana. Ca, mau ngambil bayi ya? Ya dok, katanya bawa 3, yang 2 harus di inkubator. Iya Ca, tapi salah satu dari orang tua bayi nggak ketolong, tapi bayinya selamat. Berarti ibu dari sang bayi itu meninggal. Tapi bayinya itu selamat. Bayinya selamat. Bayinya selamat, tapi ibunya. Loh, kenapa dok? Kehabisan darah. Iya Ca, saya bisa minta tolong panggilkan keluarga dari pasien ini. Baik dok. Nah, lalu saya panggil keluarga pasien yang orang tua bayinya nggak ketolong. Lalu ruangan dokter Reni pun hening. Dan dokter Reni pun bilang ke keluarga pasien bahwa pasien Ibu R yang meninggal dunia berinisial R. Ibu berinisial R meninggal dunia karena kehabisan darah. Dan keluarganya pun shock dan kaget. Pasti sih. Pasti. Orang meninggal juga ya. Iya. Itu pun dadaan langsung. Kabar-kabar. Iya. Lalu keluarga pasien pun menangis dan menghamburan keluar di ruangan dokter. Dan keluarga pasien pun bertanya kepada saya, "Suster, cucu saya dibawa kemana ya?" "Oh, dibawa ke ruangan bayi bu. Karena kondisi bayinya harus disimpan di inkubator. Dan sehat kok bu bayinya. Dan saya pun sedih karena ibu bayi tersebut gak ketolong." Dan besoknya pun rame ngebahas pasien si ibu berinisial R itu katanya gentayangan di ruangan. Dan teman saya pun ngerasa aneh. Kok tiba-tiba ada hawa dingin dan merinding. Di situ saya libur dinas. Jadi kurang tahu cerita soal pasien ibu berinisial R. Gentayangan di rumah sakit dan ruangan. Oh, berarti ibu yang meninggal itu udah langsung gentayangan aja gitu ya? Emang mungkin nggak melalui hisap? Iya. Hisap dulu baru dipilih kamu gentayangan apa masih di sini mungkin. Iya, mungkin sih. Tapi itu langsung meninggal, langsung bergentayangan di rumah. Kalau untuk bergentayangan itu beneran Ibu R atau jin gitu loh. Atau setan yang menyerupai lah kasarnya. Iya. Nah, teman saya pun mendapatkan dinas malam di sana. Kemarin mendapatkan cerita-cerita isu-isu soal pasien ibu berinisial R gentayangan. Tetapi teman saya tidak percaya soal kejadian itu. Nah, tiba-tiba jam 12 malam teman saya yang bernama Rika itu sedang menulis laporan di pasien bayi. Nah, tiba-tiba ada yang mencet bel malam-malam dan Rika pun gak ada berpikiran yang seram atau merinding. Lalu tiba-tiba kok kebanyakan tiba-tiba ya? Gak apa-apa. Yang datang itu ibu pasien bayi yang udah meninggal. Anjing, cuk, serem banget, cuk. Wow. Karena teman saya tidak tahu, karena waktu hari Rabu Rika lagi dinas libur. Oh, berarti teman Kak Ica yang bernama Rika ini waktu ada informasi kalau ada ibu dari seorang bayi yang meninggal, itu nggak tahu dia. Nggak tahu, mungkin beda shift atau hari liburnya mungkin. Dia kan libur. Iya. Yang Rika itu libur. Dan dia nggak tahu kalau ada informasi ada salah satu orang tua bayi yang meninggal. Iya. Tuh. Lalu pasien ibu R, inisial R, makhluk halus itu bertanya kepada Rika, "Malam sus, saya bisa ketemu sama anak saya." Setan lucu, bisa ngomong. Rika pun menjawab, "Anak ibu yang mana ya? Kapan ibu melahirkannya?" Pasien ibu yang berinisial R ini pun menjawab, yang di inkubator sus, yang di tengah itu." Lalu Rika mengambillah bayi ibu R tersebut. Lalu pasien ibu R itu tiba-tiba bertanya, "Sus, boleh saya menyusui langsung dari payudara saya?" Wow. "Silakan bu." Nah, tiba-tiba teman saya pun merasa suhu ruangan kok bertambah dingin dan merinding. Di satu sisi,
Rika pun ingat bahwa ini hari Kamis malam Jumat. Kebetulan, ya kan, Kamis malam Jumat. Dan ada seorang ibu-ibu yang sudah meninggal dunia menyusui anaknya. Itu pun malam-malam gak? Malam-malam dong. Waduh, saya kencing malam-malam menjadi takut apalagi. Tapi Rika ini belum tahu ya informasi nih kalau ibu itu udah meninggal ya. Belum tahu. Belum tahu. 15 menit kemudian sesudah pasien Ibu R sudah menyusui dan di satu sisi Rika pun aneh melihat kondisi Ibu R, kulit dan mukanya terlihat pucat sekali. Dan Rika pun bilang, "Sudah ya, saya mau taruh kembali bayinya ke dalam inkubator." "Baik sus, terima kasih banyak saya sudah bisa melihat dan menyusui anak saya." Oh, bentar. Ini berarti arwah atau roh ibu itu ingin sekali melihat anaknya, ya bayinya yang baru lahir kan belum sempat melihat, kan itu langsung meninggal, belum sempat melihat bayinya yang dilahirkan. Mungkin gentayangan karena pengen melihat bayinya itu. Oh ya bisa sih, bisa. Tapi baik juga ya, yo karena lamanya juga seorang ibu kan, meskipun gentayangan atau menjadi hantu apalah gitu, tetap ibu, iya, kan ibu. Rindu dengan ya tetap ibu. Anaknya, ya tetap ya ibu. Masa jadi bapak gitu ya, loh. Bisa dong. Baik Bu, sama-sama. Ya. Lalu pasien Ibu R itu keluar di ruangan tersebut. Dan ketika kakak senior perawat keluar dari ruangan perawat dan berbicara kepada Rika. Sebut saja Suster Tika dan Suster Kiki. 2 orang berarti? 2 orang. Ini nih 2 orang. "Rika, tadi aku sempat lihat kamu ambil bayi yang ada di inkubator. Kenapa?" "Enggak apa-apa teh. Soalnya tadi ada pasien Ibu R dari bayi tersebut pengen ketemu sama anaknya." "Ya ampun Rika, memangnya kamu enggak tahu cerita-cerita dari anak-anak yang lain?" "Enggak tahu teh. Emangnya kenapa sih?" Suster Kiki dan Suster Tika menjawab, "Rika, asal kamu tahu ya, ibu dari bayi yang ada di inkubator yang di tengah itu ibunya sudah meninggal Rabu pagi setelah melahirkan karena kehabisan darah." Nah, informasi juga penting sih, Nek. Informasi kalau ada apa-apa waktu bekerja kan harus sebenarnya yang lagi libur atau shift pagi itu kan sebenarnya harus dikasih informasi. Kasih informasi atau bertukar informasi. Nah, biar ada yang sama-sama tahu lah kalau ada kejadian apa gitu. Terkadang kesalahan orang-orang bekerja juga seperti ini loh. Ya. Ada kejadian apa tapi teman shiftnya atau yang lagi libur itu nggak dikasih tahu atau nggak dikasih informasi. Iya. Karena informasi itu penting loh. Buat teman-teman yang lagi bekerja, tolong kalau ada informasi apa kasih tahu temannya yang lagi libur atau yang lagi nggak kerja atau beda shift lah. Karena informasi itu penting sih. Kalau kejadian kayak gini juga susah sih. Takut ada apa-apa, kejadian apa-apa yang tidak diinginkan juga kan. Oke, lanjut. "Ya Allah teh, kenapa aku baru kasih tahu Rika? Sekarang Rika langsung lemas dengar cerita dari Teteh Tika dan Teteh Kiki. Lain kali kalau ada apa-apa tanya dan bilang sama kita." Bukan tanya. Anda yang harus memberitahu sebenarnya. Aduh, oke. Baik teh, tadi sih cuman menyusui aja. Hanya 15 menit kok. Dan besoknya aku pun dinas pagi di ruangan. Dan Rika pun tampak pucat. Aku pun menyapa Rika. "Rika, kamu kenapa?" "Gak apa-apa Ca, cuman gak enak badan aja." "Jangan bohong loh. Aku tahu kamu dan kamu sahabat aku. Jadi aku tahu kamu kenapa." "Aku semalam ketemu sama pasien ibu berinisial R dari bayi yang di inkubator di tengah. Lalu ibunya menyusui anaknya. Selama 15 menit, awal-awalnya sih nggak ngerasa apa-apa, tapi lama-kelamaan kaget dan lemas mendengar cerita dari Teteh Kiki dan Teh Tika bahwa ibu dari bayi itu meninggal. Aku sih denger-denger dari anak-anak katanya gentayangan gitu. Dan dari situ pun aku sudah terbiasa mendengar atau melihat makhluk tak kasat mata.
karena rumah sakitnya banyak makhluk-makhluk yang berkeliaran sudah tidak aneh di mataku. Nah, bentar, saya potong. Berarti bagi orang-orang yang bekerja di rumah sakit shift malam, ini hal yang lazim. Melihat sesuatu yang penampakan yang tak kasat mata. Iya, yang tak kasat mata atau yang goib gitu, itu udah lazim menurut mereka. Iya sih. Dan udah terbiasa kan udah yo. terbiasa. Kayak gimana ya, kayak makanan biasa, sehari-hari. Ya, sehari-hari itu loh. Gila, Pak. Buat temen-temen atau buat siapapun yang bekerja di rumah sakit, entah itu perawat, bidan, dokter, suster, ataupun security, semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu, dan saya akui jempol lah. Berani loh. Berani. Ini perempuan loh. Saya kencing malam-malam, saya takut, saya aja takut. Ini sudah, wah, nggak tahu lah. Apalagi kalau semisalnya orang yang lagi jaga jenazah, ataupun perawat jenazah. Nggak tahu ya, kalau yang jagain jenazah tiba-tiba jenazahnya bangun. Wah, sumpah serem banget, Cuk. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya ini nanti aku ceritain lagi pengalamanku yang lainnya. Oke, salam kenal dan sukses terus. Kak, mohon maaf ada tulisan atau ketikan yang ketinggalan. Makhluk pasien ibu berinisial R itu berwujud seperti kuntilanak. Cara berpakaiannya serba putih dan rambut panjang. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ica sudah mengirimkan ceritanya melalui email dan sukses juga buat Kak Ica. Dan ini ada kata-kata makhluk pasien ibu berinisial R itu berwujud seperti kuntilanak. Cara berpakaian serba putih dan rambut panjang. Itu si Suster Rika kok nggak ada curiganya sedikit gitu loh. Oh iya bener. Sudah jelas itu loh. Bener. Maksudnya nggak notice gitu loh ya. Cuman biasa gitu. Gimana? Serba putih. Ibu-ibu malam-malam pakai jubah putih itu enggak gini. Apa mungkin ya waktu melahirkan itu ibunya juga pakai baju putih? Kan bisa jadi. Tapi serem juga sih. Oke, terima kasih, cukup sekian cerita kali ini yang kita bahas. Next bakal kita bacakan lagi kiriman-kiriman email dari teman-teman. Oke, gua Met pamit dan gua Doni juga pamit. Selamat malam.